Okay, let's continue about our material. Yeah, now we wanna to discuss about the definition clues. Ya, as I told you just now, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, untuk khusus yang is and are itu harus memakai artikel, ya, harus memakai artikel. Ini artikel atau kata sandang, ya. Setelah is atau are itu diikuti dengan a atau n atau t. Nah, langkah kita dalam identifikasi adalah, sini kan contoh pertama, she is a student of Yayan Batu Sangkar. Langkah pertama kita adalah melingkari tanda close-nya. Ini kebetulan berupa kata, ya, ada is. Ini tadi ya, kita lingkari. Ya, kita lingkari. Kemudian langkah kedua adalah memberikan arah panah dari yang akan didefinisikan ke definisinya. Oke, selalu memberikan arah panah dari yang akan didefinisikan ke definisinya, itu ya. Jadi kita masukkan tanda panah dari yang akan didefinisikan ke definisinya, seperti ini. Ya. Nah, itu langkahnya. Jadi ada dua langkah. She is a student of Yayan Batu Sangkar. Ini kebetulan contohnya yang menggunakan to be is, ya. Kemudian bisa juga dengan menggunakan to be is juga. Misalnya ada, tapi setelah is itu ada penggunaan n, atau he is an English lecturer. He is an English lecturer. He is an English lecturer of Yayan Batu Sangkar. Nah, langkahnya juga sama, yaitu ini di langkah pertama lingkari clue. Ini adalah clue-nya. Kemudian arahkan panah dari yang akan didefinisikan ke definisinya. Oke, itu ya. Berarti dua langkah. Gimana dengan yang memakai artikel they? Ya. Contoh, we are the students of Yayan Batu Sangkar. Ya, kata they ini bisa dia singular, bisa juga plural. Nah, untuk setelah ini kan, kalau kan setelah itu diikuti dengan kata benda yang singular, ya, single satu, ya. And English lecturer juga satu, dosen bahasa Inggris. The students berarti siswanya banyak, maka diulangi dengan are, ya. Jadi langkah kita adalah itu melingkari clue. Silakan melingkari clue-nya. Nah, kebetulan ini are, ya, lingkari. Kemudian berikan tanda panah dari yang akan didefinisikan ke definisinya. Itu langkahnya. Nah, gimana dengan contoh yang di bawah? Nah, ingat tadi ya, kita memberikan definisi selalu dari yang akan didefinisikan ke definisinya. Untuk clue, definition clues tadi itu clue-nya itu ada berupa kata. Ini kata, ya, ini kata-kata, ya, kata. Ini ada frase. Ini adalah frase, can be defined as frase. Maka contoh yang di sini kita buat. Nah, ada contohnya, deduction refers to the process of breaking down from general things to the more specific things. Nah, kebetulan di sini contohnya itu adalah menggunakan frase. Nah, kebetulan di sini apa clue-nya? Di sini ada kata refers to. Maka kita buat
caranya tadi ya, kita ambil clue-nya, kita lingkari clue-nya ya, kita lingkari clue-nya, silakan. Nah, kebetulan kecil ini bisa ditarik ya, lingkari clue. Nah, kemudian berikan tanda panah. Nah, kebetulan yang akan didefinisikan itu letaknya di depan kan, maka panahnya ke sini sama dengan di atas kan. Oke, itu. Tapi bagaimana dengan cara yang lain? Definisinya letaknya di depan, sedangkan yang akan didefinisikan itu di belakang. Oke, kita balik aja ini tetapnya kalimatnya ini, kita ambil yang definisi aja dulu. Ini definisinya. Oke ya, ini definisinya, the process. Itu disebut the process of breaking down from general things to the most specific thing can be defined as apa? Deduction. Can be as a deduction. Di sini kan ada can be defined, itu termasuk ke dalam definition clause tapi yang bentuknya frase. Maka kita cari mana dia yang clue-nya kan ini ya, supaya bisa lihat jelas ya. Kita kecil aja tulisannya, kita kecil tulisannya supaya nampak ya mana dia ya. Ini berarti langkah kita adalah mengidentifikasi mana clue. Berarti kita identifikasi, kebetulan clue-nya di sini adalah frase. Ini bentuknya frase, can be defined as. Ini lingkari ya, dilingkari. Kemudian yang akan didefinisikan yang mana, letaknya di depan atau belakang. Nah, kebetulan yang akan didefinisikan itu letaknya belakang kan, deduction. Sedangkan yang di depan itu adalah definisi. Maka langkah kita yaitu dengan cara silakan memberikan arah panah dari yang akan didefinisikan ke definisinya. Nah, kebetulan di sini arahnya berbeda ya. Sekarang kita rubah posisinya. Tar ya, kemudian tarik ini ya. Nah, ini yang untuk apa namanya, panahnya ke mana lagi, panahnya ke kiri, kalau ini ke kanan kan. Oke, itu ya. Berarti selalu memberikan arah panah dari yang akan didefinisikan ke definisinya ya. Sekarang contoh yang kedua, coba Anda lihat. Nah, population of a study means whom or what the result of the study is generalized to. Anda mungkin agak bingung, di sini kan ada is nih. Nah, apakah ini fokusannya atau yang ini? Nah, ya. Di atas kan clue-nya apa? Ada is kan? Syarat dari is itu tadi apa? Setelah is itu ada harus e, n atau d kan? Apakah di sini ada? Kan tidak. Nah, maka yang menjadi clue-nya itu adalah means ya. Maka ini yang dilingkari. Means-nya yang dilingkari. Oke. Ini yang dilingkari. Nah, pertanyaannya mana yang akan didefinisikan? Yang akan didefinisikan itu adalah population of a study. Ini yang akan didefinisikan. Berarti letaknya di depan. Maka buat panahnya ke kanan arahnya. Selalulah memberikan arah panah dari yang akan didefinisikan ke definisinya. Itu ya. Oke, gitu untuk yang berhubungan dengan definition clause. Oke, itu yang pertama baru. Oke, kita lanjut dengan yang ke